Oke, terima kasih. Permasalahan yang kita bahas ini terkait yang viral di media, yaitu ada seorang perempuan kemudian dijambret, tasnya yang dijambret ya, entah isi apa, jangan-jangan tas tok yang dibawa. Kemudian tasnya dibawa, ternyata di belakang ini ada suaminya. Tahu kalau istrinya sedang dijambret, dibawa tasnya. Tasnya dibawa ya dalam kasus ini ya. Dibawa. Apa tasnya diberikan lagi? Dibawa ya. Oke. Karena dibawa sampai terjadi kejar-kejaran. Sang suami dia membela istrinya untuk mengambil haknya. Ya untung tasnya yang dibawa bukan istrinya. Ketika kejar-kejaran ini, mahalul bahsi yang dititik tekankan oleh sampean, tas dibawa penjambret kemudian dikejar, ini apakah masih dalam rangka sial dalam hal ini sehingga boleh didaf'u? Ibarat ini sebenarnya sudah banyak disampaikan oleh teman-teman di Tasyri' al-Jina'i tadi. Itu ada pembahasan walakin yajuzu lil masul alaih ila akhirih, bagi masul alaih atau manro'a yaitu suaminya. Tapi masul alaih ini sebenarnya yang perempuan tadi itu ya. Yang perempuan tadi itu. Tapi suaminya bisa posisinya seperti ini karena mangro'in bisa ngikuti soil untuk mengambil hartanya kembali yang telah dibawa lari, boleh mengikutinya. Ini kok dia jangan dipindah. Nah baik, nah, biar kita fokus ke ibarat ya. Dan ternyata dalam hal ini masih dalam rangka daf'u sial. Jadi sialnya itu masih berlangsung ini di dalam kasus ini. Kalau ibarat yang walakin yajuzu ila akhirih. Kalau yang di atas itu kasusnya gini. Ada si A dipukul. Berarti masul alaih si A nya dipukul. Diam, enggak balas. Akhirnya si B yang mukul si A itu pergi. Karena pada waktu itu enggak balas, kok tiba-tiba si A ini muncul keberanian, padahal yang soilnya sudah pergi, si B itu. Wah, tak godak wis. Padahal sudah selesai masalahnya. Digodak. Lah ini enggak boleh nih. Karena bukan dalam rangka daf'u sial ini. Selesai. Sialnya selesai dalam kasus ini. Kalau dalam yang ibarat yang di bawah itu tidak, malnya dibawa lari, maka bagi masul alaih boleh ngejarnya. Dalam rangka apa? Untuk mengambil haknya kembali. Ini berarti masih dalam rangka daf'u sial. Sialnya masih halatan, masih qaimah, masih dalam rangka daf'u sial. Ketika dalam kondisi ini kejar, wah kejar. Ternyata terjadi gesekan-gesekan, kemudian senggolan ya. Tapi bukan senggolan bokong ini, senggolan sepeda motor sama mobil ini ya. Dar, jatuh. Jatuhnya meninggal. Entah ini apa memang ditabrak atau memang kejar-kejaran dalam rangka, ini kita masih belum tahu ini. Yang jelas bahwa ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi di dalam daf'u sial. Satu ulama mengatakan harus ada tartib al-akhaf al-akhaf. Tapi dalam kondisi seperti ini, kalau kita yang selaku sebagai suami untuk mengejar, masuk kata tolong gitu saja, ya hilang kan gitu maksudnya ya. Enggak mungkin, jangan lari, tambah lari kan gitu kan. Tentunya kan kita tetap ngejar. Ini adalah tahapan yang bisa kita capai. Untuk dipepet
kemudian bagaimana kita bisa mengambil. Tapi ternyata mau mepet, mau memberhentikan. Nah, di sini nih ada kecelakaan. Anggaplah kita husnudzon, ada kecelakaan, dar misalnya. Kalau marotib ini sudah kita jalankan, al-akhaf fal-akhaf, maka dalam hal ini la domana, la qawadah atau la kisoso, wala kafarotah, wala diyatah. Di dalam kasus ini, kalau kita mengikuti pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Kalau menurut pendapatnya Imam Romli, nggak usah tartib-tartiban wis mutlakon wis. Bagaimana sampean bisa untuk daf'unya, maka disitulah nggak usah mengikuti al-akhaf al-akhaf. Jadi ada khilafiyah memang di kalangan para ulama. Oke lah, kalau kita mengikuti pendapatnya Imam Ibnu Hajar, kalau kita berada di posisi laki-laki tadi itu, tetap berusaha untuk mengambilnya dengan cara memepetnya. Ketika mepet yang namanya maling kan itu kan, yang namanya penjambret, wah bagaimanapun akhirnya jatuh, ngeplek misalnya, kemudian kepalanya atau apa misalnya yang bisa menyebabkan kematian, maka disitulah cara daf'unya, daf'u soilnya. Kalau kita mengikuti pendapat yang semacam ini, maka bagaimana langkah-langkah atau pandangan syariat tentang apa atau tindakan yang dilakukan oleh APH ini atau suami dari istri yang dijambret ini, benar atau tidak? Kalau memang tahapan-tahapan itu sudah dilalui, yakni al-akhaf al-akhaf, maka dibenarkan mengikuti pendapatnya Imam Ibnu Hajar, dan ini sudah sesuai dengan syarat-syarat di dalam daf'u soil sebagaimana yang disampaikan tadi itu, baik dalam kitab tasyri'nya, al-fiqhul islaminya, atau kitab-kitab yang lainnya, gitu maksudnya. Ngapunten. Ada apa? Namung derek tanglet. Nggih, monggo. Terkait fala difa'a qoblal i'tidak wala difa'a ba'dal i'tidak. Niku wau engkang dipunjelasaken ketika hartanya sudah diberikan, ketika belayu ngoten, menawi langsung diberikan karena dikejar, nopo tasik boten angsal mengejar jambret tersebut dengan tujuan agar jambret tersebut ikut dihukum oleh polisi ngoten, atau dalam tujuan agar ditakzir kalau memang jambret ini dikategorikan sebagai napa mukhtalis. Nggih, baik. Di dalam masalah bolehnya mengejar, bukan apakah masuk ke babnya sial atau tidaknya, nggih. Oke. Kalau ke babnya sial sudah keluar dari babnya sial. Kalau babnya sial, tapi apakah boleh mengejarnya dalam rangka untuk diberikan kepada pihak yang berwajib atau aparat kepolisian? Kalau dalam hal ini kan dia kan sudah nyata-nyata tadi itu melakukan kedzaliman. Kemudian apa yang dilakukan oleh kepolisian kan dalam rangka takzir nantinya kan. Jadi menyerahkan kepada kepolisian biar ditakzir dengan laporan-laporan tadi itu. Tapi yang jelas ketika semacam itu enggak masuk ke babnya daf'u sial nggih. Wis bedalah gitu maksudnya nggih. Tapi bisa kepada yang lainnya gitu maksudnya nggih. Napa nih? Saya takut dosa nanti Tor. Di sini Tor ya, falil mudafi di terusannya at-tasri' al-janai. Saya agak mendukung masyarakat sekarang Tor. Falil mudafi ayat bi'ahu hatta yastaridda minhu ma akhadahu wa ayyasta'mila ma'ahul quwwah al-lazimah fi istirdadihi fa illam yakun illal qatlu imkana istirdadil ma'khud qatalahu. Tahapan terakhir niku nggih. Nggih, memang tahapannya ya seperti itu. Makanya tadi itu kita juga mengikuti pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Kita biar tidak terkesan main hakim sendirian. Menurut pendapatnya Imam Ibnu Hajar maka harus mengikuti al-akhaf fal-akhaf. Kalau nanti kita mengikuti pendapat yang enggak seperti itu, terkesan main hakim sendiri, nanti bahaya. Jadi kita ngambil jalan tengah antara kuhab yang ada dengan peraturan syariahnya. Kalau kita mengikuti seperti itu kan enak kan, tengah-tengah. Yo enggak bela ini, yo enggak bela ini, ya ketentuannya memang seperti itu kan gitu ya, maksudnya.
Sampai tadinya pro yang satunya, sekarang pro yang satunya ini. Wah ini enggak teguh pendirian. Nggih. Nggih, saya kira seperti itu untuk pertanyaan yang kedua nggih. Monggo niat.